orang-orang tertentu yang seperti yang tadi saya sebut, baik itu yang diduga bernama Hotman Paris Hutapea atau yang bernama Dr. Richard Lee. Orang gua belum ngapa-ngapain, kenal aja belum, ketemu aja saya belum pernah sama suaminya, ketemu aja belum pernah. Yang harus kita akui juga bahwa saat ini Hotman Paris sudah menjadi kuasa hukum resmi dari Aden Wong. Aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Tidak hanya sekedar maaf dari orang tersebut, kita akan ambil jalur hukum. Alasan MIBMJ siap laporkan Hotman Paris dan Richard Lee ke ranah hukum. Ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus kita sama-sama sikapi terkait perkembangan-perkembangan yang memang sengaja dibuat semacam bias dari orang-orang tertentu yang seperti yang tadi saya sebut, baik itu yang diduga bernama Hotman Paris Hutapea atau yang bernama Dr. Richard Lee melalui podcastnya. Karena kenapa? Hakikatnya pokok masalah ini kan terkait ada Ibu Emi dengan Aden Wong. Nah, di tengahnya ada seseorang bernama Tisha Erni. Nah, ini sudah 58 hari Ibu Emi Wong sendiri belum bisa memeluk si buah hati, yaitu anaknya. Nah, ini kan sangat miris. Aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri. Saya maklum orang protes karena mereka tidak tahu kasusnya. Makanya himbauan saya kepada netizen, jangan dulu menghakimin orang sebelum tahu faktanya. Itu loh, mendingan tunggu dulu, tanyakan baik-baik. Ya selama ini kan aku diam. Jangankan di kamu, di Instagram saya yang 9 juta followernya sudah berapa juta yang memprotes saya. Kenapa Pak? Kenapa kau bela itu, katanya. Orang gua belum ngapa-ngapain, kenal aja belum, ketemu aja saya belum pernah sama suaminya, ketemu aja belum pernah. Dikatakan dari Hotman Paris bilang bahwa dia tidak tahu awalnya seperti apa dan dia tidak ada peranan memisahkan antara MIBMJ dengan keempat buah hatinya. Apakah itu benar atau tidak? Menurut aku ya benar, karena peristiwanya kalau kita lihat kan MIBMJ itu kan merekam kemudian baru beberapa waktu kemudian viral, dan saat itu dari pihaknya Hotman Paris belum ada cawe-cawe untuk kasus ini. Itu adalah yang harus kita akui. Tetapi yang harus kita akui juga bahwa saat ini Hotman Paris sudah menjadi kuasa hukum resmi dari Aden Wong. Walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi dengan kemajuan teknologi seperti saat ini kan ya, dia bisa video call, memaparkan A, B, C, dan D. Lantas apa dong fungsinya Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya Aden Wong dan juga Tisha Erni? Artinya adalah seperti itu. Secara parsial, secara fakta nyata, bukti-bukti sudah kita kumpulkan dan sudah kita siapkan. Kan ada komen-komen dari orang diduga bernama Hotman Paris Hutapea yang menyatakan awalan dia sudah ada kuasa dari anak Aden Wong. Lantas dia bercerita tentang asuransi dan begitu ya. Lantas dia juga tentang secara ekspresif dia menunjukkan katanya ada anak menggores-gores. Nah, yang ini yang harus kita nanti secara parsial, secara bersama-sama kita pelajari apakah ada unsur pidana di dalam hal itu terkait masalah orang yang tadi saya sebut pengacara handal yang menyatakan bahwa dia paling tadi itu. Ada juga satu podcast yang disengaja dikeluarkan oleh seorang diduga bernama Richard Lee. Nah, ini juga kita lihat nanti unsur-unsurnya. Dan yang ketiga yang secara parsial tadi kita akan gerakan secara sama-sama setelah kita nanti dialog bersama dengan Ibu Ami nanti di Jakarta setelah kedatangan dari Singapura bersama beberapa teman saya baik di dunia kepengacaraan. Nah, ini kita akan tadi selain kita ambil langkah hukum terhadap dua orang ini, dan yang ketiga juga kita akan coba
akan menghimbau pemerintah, terutama KPAI, itu kalau memang kita dapatkan bukti tersebut dan faktanya ada pidana, tidak hanya sekedar maaf dari orang tersebut, kita akan ambil jalur hukum. Makanya kenapa ketika si Bu Ami ini melaporkan ke kepolisian, ya diterima laporannya sebagai undang-undang PPA, Pelindungan Perempuan dan Anak. Ya sudah, karena saya udah tahu nih ceritanya, Bu Ami, ya sudah tetap aja bertahan teguh dengan apa yang Ibu laporkan. Kalau udah apa-apa kan bisa kontak kami, nanti kita juga bisa bantu. Nggak cuma kita, banyak pengacara kok yang paham ini, bisa bantu juga. Artinya semakin ini diketahui oleh publik, semakin banyak yang bantu. Ya udah bagus dia, ya bertahan aja dia, bikin aja laporan. Jangan takut, buat Bu Ami kan. Gitu. Nah, sama Bang Hotman aja, nggak usah takut, kita jangan takut sama Bang Hotman. Ya biasa lah. Perjuangan MIBMJ untuk mendapatkan keadilan semakin mendapatkan titik terang. Sebelum lama ini, pengacara Togar Situmorang mengatakan siap mendampingi wanita asal Korea Selatan itu untuk menempuh jalur hukum atas pernyataan Hotman Paris tempo hari. Disebutkan Togar Situmorang pernyataan Hotman Paris seolah tidak sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Emi dan justru membuat narasi yang bias. Bukan hanya Hotman, dokter sekaligus YouTuber Richard Lee juga akan dilaporkan lantaran dianggap telah mengeksploitasi anak di bawah umur untuk tampil dalam podcast pribadinya. Kita akan mendampingi Ibu Emi pas secara parsial. Ada masalah-masalah hukum yang harus kita sikapi terkait perkembangan yang sengaja dibuat semacam bias dari orang-orang tertentu yang bernama Hotman Paris dan Dr. Richard Lee melalui podcastnya, kata Togar Situmorang. Karena hakikat pokok masalah ini akan terkait ada Ibu Emi dengan Aden Bong. Nah ini di tengahnya ada seorang bernama Tisa Erni. Ini udah 58 hari Ibu Emi memeluk si buah hati yaitu anaknya. Nah itu bukan sangat miris. Disebutkan lebih lanjut oleh Togar Situmorang, pernyataan dari Hotman Paris akan mereka pelajari lebih dalam secara parsial. Itu jika fakta-faktanya sudah bisa terkumpul, maka tak menutup kemungkinan ada unsur pidana dalam hal tersebut. Sementara untuk Richard Lee, Togar Situmorang berharap pemerintah terutama KPAI juga bisa menaruh perhatian atas kasus ini. Kalau kita dapatkan bukti tersebut ada pidana, kita akan ambil jalur hukum, pungkas Togar Situmorang.